Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humerani Putri dengan NPM 21082600044. Di sini saya akan membawa dan menjelaskan tentang blok gastrointestinal mengenai intestinal worm infection. Intestinal worm infection atau yang biasanya kita sebut dengan penyakit cacingan itu dikenal dengan heminthiasis, yang dimana ini kondisi medis yang disebabkan oleh infeksi cacing parasit atau helmin di dalam tubuh manusia. Cacing ini menginfeksi berbagai organ tubuh seperti usus, paru-paru, bahkan otak, tergantung pada jenis cacing yang terlibat. Biasanya cacingan ini sering disebabkan oleh anak-anak, orang dewasa dengan imunitas yang tubuh yang rendah, misalnya penderita HIV, orang-orang yang memiliki sanitasi yang buruk, jarang cuci tangan akan dapat mengalami cacingan. Untuk cacingan ataupun heminthiasis ini ada beberapa jenis cacing. Yang pertama itu cacing pita atau Tania sagianata. Morfologi dari cacing pita ini adalah dia berbentuknya seperti pita. Pipi dorsoventral memiliki panjang 25 meter atau lebih. Skolexnya berupa kepala kecil dengan diameter 1-2 mm, berbentuk seperti mangkuk, mempunyai 4 batil hisap, setengah bulat, tidak mempunyai rostelum dan kait-kait. Untuk penularan dari Tania saginata ini sendiri itu konsumsi daging sapi atau babi yang kurang matang dan mengandung larva cacing. Jadi untuk makanan daging-daging yang kurang matang langsung dimakan, maka itu dapat menyebabkan seseorang dapat terinfeksi cacing Tania saginata. Untuk gejalanya itu dimulai dengan gangguan pencernaan, sakit perut, penurunan berat badan, kadang-kadang segmen cacing dapat dilihat dari tinjanya. Yang kedua, saya bahas tentang Ascaris lumbricoides, yang dimana Ascaris lumbricoides ini morfologinya cacing betinanya itu tumbuh hingga mencapai 20 hingga 30 cm, sedangkan cacing jantannya itu berukuran 15 sampai 20 cm lebih kecil. Nematoda ini memiliki cacing gelang dengan warna yang bervariasi, mulai dari merah muda, kuning hingga putih. Untuk penularannya sendiri infeksi terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi telur cacing, sehingga gejala yang dapat timbul itu seperti sakit perut, diare, penurunan nafsu makan, serta gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketiga, ada cacing tambang atau Ancylostoma duodenal dan Necator americanus, yang dimana morfologinya cacing tambang ini memiliki bentuk yang silinder dengan putih keabuan. Untuk cacing betina dia berukuran panjang 9 sampai 13 mm, sedangkan cacing jantan berukuran 5 hingga 11 mm. Untuk penularannya sendiri, infeksinya ini dia melalui kulit, terutama saat seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah dan terkontaminasi larva cacing. Untuk gejalanya sendiri itu bisa munculnya anemia, kelemahan atau kelelahan, diare dan sakit perut. Lanjut saya bahas tentang cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Untuk morfologi dari cacing kremi ini, cacing ini lebih panjang, dia berukuran 8 sampai 13 mm dan lebarnya 0,3 hingga 0,5 mm. Bagian belakang tubuh cacing ini berbentuk runcing, lurus dan tipis menyerupai jarum. Nah, penularannya ini sendiri kontak langsung dengan telur cacing yang biasanya ditemukan di tangan, pakaian atau benda yang terkontaminasi. Untuk gejalanya cacing kremi ini sendiri ditandai dengan gatal gatalnya itu di bagian sekitar anus, terutama pada malam hari, serta dapat menyebabkan iritasi dan gangguan tidur. Selanjutnya, untuk cacing cambuk, untuk morfologi atau bentuknya itu dia memiliki cambuk dan bagian depannya itu lebih tipis dan panjang daripada bagian belakangnya seperti bentuk cambuk. Cacing betina biasanya berukuran 3,5 sampai 5 cm, sedangkan cacing jantan itu sedikit lebih pendek daripada cacing betina. Untuk penularannya itu, dia itu melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi telur cacing, biasanya masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Gejalanya itu dapat timbul diare, nyeri perut, anemia, dan
akibat anemia ini kehilangan darah kronis jika didapatkan kasus yang lebih berat. Dapat terjadi prolaps rektum, keluarnya bagian dari dinding rektum melalui anus. Untuk cara menegakkan diagnosanya sendiri, pertama itu dilakukan pemeriksaan feses, yang dimana pemeriksaan feses ini ada mikroskopis feses sama teknik Cato-Cats. Kalau misalnya dia mikroskopis feses, dia itu dideteksi melalui telur, larva, cacing dewasa. Sedangkan untuk menilai Cato-Cats itu untuk menghitung jumlah telur per gram fesesnya untuk menilai intensitas infeksi. Yang kedua dilakukannya pemeriksaan darah. Yang pertama dilakukannya hitung darah lengkap, habis itu dihitungnya serologis. Untuk pemeriksaan klinis sendiri terbagi 3, observasi cacing, analisis sputum, sama pemeriksaan isi lambung. Bisa juga dilakukan pemeriksaan imaging berupa ultrasonografi, CT scan, MRI untuk mendeteksi cacing di organ lain. Lalu bisa juga dilakukan endoskopi, visualisasi dengan cacing di saluran pencernaan. Untuk tata laksananya sendiri bisa diberikan albendazol 400 mg dosis tunggal untuk segala usia. Yang kedua mebendazol 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari atau 500 mg dosis tunggal untuk segala usia. Bisa juga diberikan pyrantel pomade 10 mg per kilo berat badan, dosis tunggal maksimum 1 gram. Bisa juga diberikan Pyrazine citrat 150 mg per kilogram berat badan. PO dosis awal diikuti dengan 6 dosis 65 mg per kilogram berat badan dengan interval 12 jam. Obstruksi berat, jika adanya obstruksi berat maka dilakukannya pembedahan. Saya menutup presentasi saya akan membagikan referensi yang saya dapatkan untuk menjadi acuan saya untuk membuat mind map saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.